apa ya? Ya. Yang penting kedengaran. Cek. Dengaran nggak? Dengaran. Yang penting terdengar jelas. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Oke. Sekarang sebelum Abi menyampaikan sesuatu, ada ice breaking dulu. Ya, ada ice breaking dulu. Ya. Tahu kalian gajah? Gajah itu besar atau kecil? Nanti, kalau nanti Abi bilang gajah, ya, gajah itu besar. Ya. Gajah sama tangan ya, sama tangan. Coba sekarang. Gajah semut Kecil. oke, semut. Kecil. Nah, sekarang dirubah. Ketika Abi bilang gajah, maka Kecil. besar. Ya, tapi ininya begini. Besar. Gajah besar. Ya. Semut kecil. Siap? Siap. Oke. Yang salah akan dapat hadiah. Setuju? Dapat hadiah. Yang salah dapat hadiah. Setuju? Yang salah dapat hadiah. Setuju? Yang salah dapat hadiah. Setuju? Siapa namanya? Dika. Oke, siap-siap, konsentrasi. Ya. Gajah. Gajah. Oke, ingat ya. Gajah. Semut. Ulang lagi. Gajah. Ini betul ini ya. Gajah. Semut. Oke, semut. Ikut belakang, ikut semua ikut. Yang tidak ikut, Abi ajak ke depan biar mijitin dari belakang. Ya. Semut. Kan? Semut. Gajah. Oke, Masya Allah. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Kenapa libur? Karena emang siapa Nabi Muhammad itu? Utusan Allah. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Oke, cinta. Abi cinta, kalian cinta. Barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka insya Allah di yaumul kiamah akan digabungkan bersama Nabi. Iya. Kita itu anak-anak ya akan digabungkan dengan siapa yang kita cintai. Ya. Maka dari itu jangan salah mencintai orang. Kalau kita cinta kepada Fir'aun, gabungnya sama siapa? Fir'aun. Di mana Fir'aun tempatnya? Mesir. Hah? Di mana? Di Mesir. Di neraka, kan udah meninggal. Ya. Mesir ya. Kalau cinta sama Nabi, kira-kira Nabi di mana tinggalnya? Ya. Coba katanya cinta. Tahu nggak siapa bapaknya Nabi? Siapa namanya? Ya? Imam Mahdi. Imam. Maju sini. Ya, kita duet. Imam Mahdi. Ya. Siapa namanya? Imam. Ini Mahdi. Coba sebut siapa namanya kecilin? Siapa? Adan. Adan atau? Adlan. Oh, Adlan sebut ini sama ini. Oke, kita bersama ya, duet ya. Imam Mahdi. Ya. Coba Imam. Bapaknya Nabi siapa?
Bapaknya Abdullah siapa? Bapaknya Abdul Muthalib siapa? Hashim. Ya, maka dari itu, syukron ya, silahkan duduk lagi. Maka dari itu, adik-adik, Nabi itu disebut dengan Bani Hashim. Disebut apa? Bani Hashim. Keluarganya disebut keluarga Hashim. Kenapa? Karena dari keluarga Hashim lah turun sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu Hashim itu dulu kedudukannya seperti apa? Kerjaannya apa? Hashim pengembala unta. Ada yang tahu Hashim, kakeknya Nabi itu, uyutnya Nabi itu, kerjaannya apa? Ngembala sapi. Emang ada sapi di Arab? Gali sumur. Nih, gini anak-anak. Jadi Hashim ini adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, terhormat. Ya, terhormat. Kenapa terhormat? Apa cirinya? Cirinya adalah Hashim itu penguasa Mekah dalam bidang air, pengairan Zam-Zam. Jadi penanggung jawab air Zam-Zam. Jadi seluruh air dikuasai oleh siapa? Hashim. Nah, suatu hari Hashim ini dia mau pergi bisnis ke negeri Syam. Ya, bisnis kemana? Ke negeri Syam. Ya, sebelum nyampe ke negeri Syam, mampirlah di kota Madinah. Di sana beliau bertemu dengan seorang perempuan, ya, yang bernama Salma. Siapa namanya? Salma. Menikahlah Hashim dengan Salma. Ya, paham? Setelah menikah, Hashim mempunyai anak. Sampai ada 4 orang anaknya. Di antaranya adalah siapa? Siapa? Abdul Muthalib. Di antara anaknya siapa? Abdul Muthalib. Nah, singkat cerita, Hashim melanjutkan perjalanan untuk kemana tadi? Ke Syam. Di mana sih sekarang Syam itu, ada yang tahu? Mesir. Mana lagi? Arab. Syam. Palestina. Palestina. Ya. Yordan, Syam, Biladus Syam. Ya, Palestina. Jadi, nah ketika Hashim ini pergi ke Syam, kemudian setelah pergi dia mau pulang ke Mekah, ternyata beliau sakit dan meninggal di mana? Di Madinah. Ya, singkat cerita, tidak ada kabar nih ke orang-orang Mekah. Karena Hashim orang mana? Orang Mekah. Ya, orang Mekah. Ke anak-anak ini tumbuh besar sampai siapa tadi? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sampai tumbuh dewasa. Ya. Siapa? Ada yang tahu siapa nama asli Abdul Muthalib? Siapa nama asli Abdul Muthalib? Atau nama panggilan lain? Ada? Namanya Syaibah. Apa? Syaibah. Apa arti Syaibah? Uban. Nih, Abah ada ubannya nih. Kenapa disebut Syaibah? Karena katanya waktu lahir itu sudah ada ubannya. Aneh ya? Lahir sudah ada ubannya, maka disebut Syaibah. Inilah yang disebut dengan Abdul Muthalib. Nah, ketika Abdul Muthalib sudah dewasa, mungkinlah sekarang sudah seperti Kak Arif ya, gitu ya. Kak Arif berapa usia Kak Arif? 21. Nikah belum Kak Arif? Nikah belum? Belum. Ya. Single villa insyaallah ya Kak Arif ya. Nah, ya dewasa lah ya. Nih, apa yang terjadi?
Dicarilah oleh seseorang yang bernama Al-Muttalib. Oleh siapa? Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib itu? Al-Muttalib ini saudaranya Hashim. Ya. Dicarilah, ketemu dengan Syaibah tadi, Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib dibawa ke Mekah. Nah, mungkin dari sini salah satu riwayat menyatakan dari sini awal disebut dengan Abdul Muttalib. Kenapa? Karena orang-orang menyangka bahwa Syaibah ini adalah budaknya siapa? Al-Muttalib. Abdu itu artinya budak. Abdul Muttalib. Maka ketika itu dibantah oleh Al-Muttalib, wah macam-macam kalian. Ini anak saudara saya, bukan hamba saya, gitu. Tapi sampai sekarang populernya dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Abdul Muttalib ini anak-anak sampai mempunyai 10 anak. Berapa? 10 anak. Dia bernadar, kalau saya sampai mempunyai 10 anak, saya akan menyembelih salah satu anaknya. Dia bernadar, dia bernadar, kalau sudah sampai 10 anak, dia akan menyembelih salah satu anak. Siapa dia yang bernadar? Abdullah. Siapa yang bernadar? Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib bernadar apabila dia mempunyai 10 anak, maka akan disembelih salah seorang anaknya. Nah, Abdul Muttalib ini salah satu anaknya siapa? Abdullah. Ya, Abdullah. Nah, Abdullah ini sangat dicintai sama Abdul Muttalib. Dicintai banget karena penurut, ganteng. Wah, pokoknya cinta banget. Nah, ketika diundi, siapa nih di antar 10 yang harus disembelih? Abdullah. Dikocok lah gitu kan. Tiba-tiba keluar nama siapa? Abdullah. Abdul Muttalib pusing. Aduh, gimana ini? Anak yang saya cintai harus disembelih. Akhirnya konsultasilah ke seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan, ya, seorang wanita. Maka kata orang ini, udah begini saja, bagaimana kalau itu semua ditebus dengan 100 unta? Oke, sekarang nama Abdullah dimasukkan ke sebuah tempat, masukkan sama 100 unta. Mana yang keluar? Kotek. Ya, yang keluar ternyata awalnya 10 unta. Kotek. Yang keluar siapa? Abdullah. Tambah lagi dengan jumlah yang lebih banyak sampai 1000 unta. Ya. Sampai 1000 unta, maka yang keluar 1000 unta. Maka 1000 atau 100 gitu ya. Pokoknya antara jumlah itu. Maka ditebuslah dengan unta. Jadi nggak jadi disembelih. Maka Nabi pernah berkata, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Siapa maksudnya? Abdullah sama siapa satu lagi? Hah? Unta bapaknya? Ismail. Ya, karena Nabi Muhammad SAW berasal dari turunan Nabi Ismail. Oke, itu Abdullah. Ya, melahirkan siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, siapa yang hafal kakeknya sampai Hashim? Siapa namanya? Siapa Jenny? Jen, sebutkan kakek Nabi Muhammad 3 orang. Abdullah itu bapaknya. Bapaknya Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Bapaknya? Hashim. Ya. Apa? Siapa? Hashim. Oke.
Oke, sekarang berdiri sebelum berdiri. Oke, berdiri. Masih di kandungan. Lahirlah. Gitu kan? Ibunya sangat gembira. Akhirnya sang ibu memberitahukan kepada sang kakek. Siapa kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib pun senang mendengar bahwa Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Lalu oleh kakeknya ini, oleh siapa kakeknya? Abdul Muthalib ini diberi nama dengan sebuah nama yang indah. Siapa namanya? Muhammad. Nama ini sangat asing di Arab. Belum ada satu orang pun yang memakai nama ini. Di sini ada namanya Agus. Di sini ada namanya Abdul. Di sini ada yang namanya Kenzi. Wah, nama Kenzi di sini ada. Di sana pun pasti ada. Ya. Paham? Jadi Nabi Muhammad waktu itu belum ada yang memakai nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Saking senangnya nih sang kakek, akhirnya membawa sang bayi kemana? Ke Ka'bah. Kemudian dinamakan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh sang ibu yang bernama Aminah. Nah, salah satu kebiasaan orang Arab selalu mengirimkan sang bayi ke perkampungan. Ya. Jadi dibesarkan di perkampungan. Kenapa? Karena kalau seorang bayi hidup di kampung, yang pertama dia akan pandai berbahasa Arab. Karena orang-orang kampung bahasa Arabnya kuat. Yang kedua, untuk keadaan suasana lebih bagus, udaranya bagus, itu akan sehat. Dan yang ketiga, akan diajarkan adab-adab sopan santun. Berbeda dengan di kota, betul tidak? Betul. Nah, orang kota biasanya songong-songong. Ya enggak? Ya. Lo gua. Siapa nama lo? Kan? Maka begitupun Nabi Muhammad ketika kecil dikirimkan ke perkampungan Bani Israel. Bukan Bani Israel, ya, tapi Bani Sa'diyah. Ya, disusuilah oleh siapa? Halimah Halimatus Sa'diyah. Beliau orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya. Kemudian ada keunikan-keunikan yang terjadi di perkampungan Bani Sa'diyah ini. Pertama, terjadi keajaiban di keluarga Halimah. Ya. Pertama-tama Halimah nggak mau mengambil Nabi, nggak mau mengambil bayi yang bernama Muhammad, nggak mau. Kenapa? Karena dia yatim. Anak yatim itu tidak ada yang membiayai karena nggak punya bapak. Dia nggak mau ngambil bayi yang bernama Muhammad. Kenapa? Karena dia sang yatim. Karena ceritanya begini. Kebiasaan orang-orang dari Bani Salimah ini, dia pergi ke kota untuk mencari apa? Iya, mencari bayi untuk dia susui. Ya, mencari kerja lah gitu kan. Maka datanglah gitu kan, wah ngambil ini sini karena ada bapaknya diambil ini. Tinggallah Nabi Muhammad satu orang. Tidak ada yang mau ngambil. Kenapa? Karena dia yatim. Kalau yatim tidak ada yang bayar, begitu pikirnya. Tapi oleh Halimatus Sa'diyah ini, Nabi Muhammad yang kecil itu tetap dibawa. Tetap dibawa meskipun yatim, meskipun tidak ada yang membiayai dengan mahal, tetap dibawa. Ya, karena merasa iba, merasa kasihan, tetap dibawa. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Ya,
Yang tadinya di rumahnya itu kambingnya kurus-kurus berubah. Seketika itu pula kambingnya menjadi gemuk-gemuk. Kemudian susunya subur, padahal waktu itu belum musim susu. Pepohonan dan rumputan hijau. Dengan hadirnya siapa? Jadi keberkahan menyelimuti keluarga Halim. Ya? Halim. Suatu hari terjadilah syaqqus sadri. Apa itu syaqqus sadri? Dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Ya seperti biasa ya, anak-anak kecil hobinya main kan? Main. Begitupun Nabi main bersama anak-anak kecil. Tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat, ya, kemudian mengambil Nabi Muhammad, kemudian dibukalah dadanya, lalu diambil apanya? Hatinya, nafsunya. Kalau nafsunya nggak ada, nggak bakal kawin, nggak bakal makan. Diambil sifat buruknya, ya, buang. Maka Nabi itu sifatnya mulia, tidak hasad, tidak dengki, tidak dendam. Gitu. Ini di sini ada dendam nggak nih? Tadi pagi si Abai nyolek si Kenji. Wah, Kenji, awas lu Bay lu. Awas maghrib bentar beopetin sendalnya Bay. Nah, itu namanya dendam. Ya, dendam. Ya. Ada lagi. Abai kan suka nyolek-nyolek kan? Nah, mana sih itu yang kecil tuh kemarin siapa ya? Salman, mana Salman? Man? Salman, sini Salman. Man, sini Man. Man, sini Man. Sini Man. Dapat hadiah. Dapat hadiah Man. Sini Man. Hadiah makan siang gratis. Sini Man. Hadiah Man. Hadiah dapat hadiah. Siapa namanya? Salman. Oh, Farisi. Oke, Salman. Gajah apa? Kecil atau besar? Gajah besar. Semut? Oke, gajah? Semut? Udah, pinter. Sebentar. Yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya siapa? Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Masya Allah. Siapa nama orang yang sedang memegang kamu? Siapa? Yang lagi memegang Salman siapa nih? Hah? Tadi udah sepasang. Itu imam ini. Waduh, gak dikenal ini Salman nih. Aduh. Salman cita-cita jadi apa Salman? Cita-citaku apa? Salman kalau sudah gede mau jadi apa? Jadi ustad? Iya, jangan jadi hansip. Apaan jadi hansip? Kecil jadi hansip. Oke, Salman kelas berapa? Kelas 1. Oke, silakan. Oke, duduk lagi. Oke, lanjut ya. Ini ada kuisnya nanti ya. Ada kuisnya ini. Ya. Lanjut. Nah, tadi sampai mana? Nabi Muhammad dibelah dadanya lalu dibuang sifat buruknya. Ya. Itu kira-kira sampai usia 5 tahun. Kejadiannya kira-kira usia 5 tahun. Karena Halimah ini khawatir akan terjadi yang lebih berbahaya lagi, maka diantarakanlah Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada ibunya ke kota Mekah. Ya. Kemudian Nabi pun besar di kota Mekah. Kemudian
ketika Aminah meninggal hidup bersama kakeknya. Setelah kakek meninggal hidup bersama pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Ya, ketika pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah SAW ikut bekerja keras dengan Abu Thalib. Jadi Rasulullah SAW itu meskipun yatim, dia tidak pernah gengsi, tidak pernah malu, ya, tidak pernah malu. Kemudian tidak nyebelin, ingat gak waktu itu? Tidak nyebelin, ya, tidak nyebelin. Meskipun hidup dengan seorang paman, pamannya sangat sayang kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak nyebelin. Ya, Nabi tidak membebani pamannya. Dia ikut kerja, ikut mencari nafkah, mencari uang, berusaha. Ya, maka dari itu nih kalian yatim jangan nyebelin. Biar apa? Disukai banyak orang. Kalau orang-orang sudah suka, nanti akan terbuka kemudahan-kemudahan. Ya, beda kalau orang nggak suka dari awal, ngapain diajak? Orang nyebelin, gitu kan? Tapi kalau suka, itu akan terbuka kemudahan-kemudahan. Ya, tapi kalau nyebelin, akan terbuka kesusahan-kesusahan. Jadi susahnya banyak. Kesini mentok, kesana mentok, nggak bisa. Tapi kalau dia baik, suka, orang lain suka, akhirnya apa? Dia akan disukai banyak orang. Ya, maka dari itu Nabi Muhammad SAW tumbuh besar di kota Mekah bersama pamannya sampai dia menikah dengan istri yang pertama. Siapa namanya? Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Nikahlah bersama Siti Khadijah. Baik, sekarang semuanya duduk rapi. Duduk rapi. Duduk rapi, duduk rapi. Ya. Oke, duduk rapi, duduk rapi. Ini di sini kalau Abi bilang YBM, bilangnya MBY. YBM, MBY. Siap? YBM, MBY. Salah. YBM, MBY. MBY. Siapa namanya? Hasan. Adlan, sini Adlan. Adlan. Gajah. Semut. Kecil. YBM. Oke, duduk silakan. Oke. Ada ini nggak, Jang? Ada, nggak ada ini ya, nggak ada papan tulis. Oke, ini soalnya pada ngantuk nih. Sampai jam berapa nih? Jam 10. Sampai jam 12. Wes. Ini udah 10:30. Oke. Di jam 10 ya, bentar ya. Spidolnya batas. Perhatikan semua, perhatikan ya. Jangan sama Batur di sini, Batur pegang. Nih, Abi mau ngasih game lagi, ya. Pokoknya perhatiannya ke Abi ya, jangan ke tulisan. Nanti perhatiannya ke Abi ya. Kalau Abi bilang ini 1, ya, ini 2, oke? Ini 3, ini 4, oke? Paham? Ya, ini 5. Paham? Coba cek ya. Berapa? 2. Oke. 3. Oh, 2 juga 3. Ulang ya. Ulang.
ulang. Pokoknya syaratnya harus perhatian ke Abi. Ya, perhatian ke Abi. Abi ulang. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Oke? Siap? Oke. Ini berapa? Oke. Ulang. Ini berapa? 3. Oh 3. Ulang lagi. Syaratnya perhatiannya bukan ke sini tapi ke Abi ya. Perhatiannya bukan ke sini tapi ke Abi ya. Oke, ulang lagi. Ini berapa? 5. 4. Hah? 5. Ini berapa ini? Ini berapa? Kenapa 4? Iya, kata Abi apa tadi? Perhatiannya ke Abi bukan ke sini. Oke? Paham? Paham ya, oke. Nah, perhatiannya ingat, kata Abi apa? Perhatiannya ke Abi. Berapapun kalian bilang ini kalau nggak perhatian salah. Ya, oke? Paham? Ya, siapa itu yang jawab? Boleh tuh kasih hadiah. Ya. Abi aja. Catat ya. Catat dulu. Ya. Catat dulu ya. Andra. Oke. Syukran. Ini dapat hadiah. Syukran. Ya. Dah. Ngantuk enggak? Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Menuntut ilmu itu harus siap. Ya, kalau ngantuk nanti mental lagi ilmunya. Kan kita katanya cinta sama Nabi, betul nggak? Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Masa cinta begini? Ya, orang itu kalau ketemu orang yang dicintai, matanya gimana? Cenghar. Begini, cenghar. Tanya Abi ketika ketemu Umi dulu. Pernah di depan lu pernah begini nggak? Enggak, betul Abi? Kentut. Kentut ditahan, ngobrol enggak? Ini katanya cinta sama Nabi. Cerita tentang Nabi kayak yang kelentuk. Kayak gitu terus. Ya. Oke, jadi kesimpulannya anak-anak, ketika kita menjadi seorang yatim, jangan kecil hati, jangan nyebelin. Ya. Tirulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau yatim sejak kecil, ya, tapi beliau sukses berhasil menjadi orang terbaik di muka bumi. Ya, orang yang terbaik di muka bumi. Ya, bukan di Sukabumi, tapi di muka bumi. Siapa yang nggak kenal, siapa yang nggak tahu Nabi Muhammad? Ya, itu kenapa? Karena akhlaknya, ya, akhlaknya baik. Maka dari itu, ya, jangan disia-siakan kesempatan kalian belajar di sini. Jadi perbaikilah akhlak kita. Jangan jadi orang yang nyebelin. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Bi ya. Ingat, ini Abi ulang nih. Abi ulang. Hashim menikah dengan siapa? Sama. Punya anak berapa? 4. Anak 4. Di antara anaknya siapa? Siapa? Abdul Muthalib. Nama lain dari Abdul Muthalib siapa? Kenapa disebut Syaibah? Ya. Kemudian sama siapa Syaibah datang ke Mekah? Siapa? Abu. Sama siapa? Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Ya, saudaranya siapa? Hashim. Nah, Al-Muttalib, Abdul Muttalib tadi Syaibah mempunyai anak berapa orang? 10 orang. Di antaranya siapa? Abdullah.
Kenapa Abdullah disembelih? Mau disembelih? Nadar. Siapa yang bernadar? Abdul Muthalib bernadar kalau anaknya sudah berjumlah 10 orang maka akan ada yang disembelih salah satunya. Maka yang keluar siapa nama? Abdullah. Siapa itu Abdullah? Ayahnya Nabi Muhammad. Ya, ayahnya Nabi Muhammad. Abdullah menikah dengan siapa? Aminah mempunyai anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad mempunyai paman? Ya. Siapa pamannya? Abu Talib. Siapa tadi? Abu Talib. Abu Talib. Siapa lagi? Siapa? Hamzah. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Lahab. Hamzah sudah. Ya. Yang melindungi Nabi dan beriman kepada Nabi siapa? Bukan, dari pamannya. Siapa? Beriman kepada Nabi artinya masuk Islam. Kemudian dia melindungi Nabi bahkan ikut perang. Siapa namanya? Hamzah. Ada nih paman Nabi. Dia sayang kepada Nabi, melindungi Nabi, tapi nggak masuk Islam. Siapa namanya? Hamzah. Paman Nabi. Dia cinta kepada Nabi, melindungi Nabi. Kalau Nabi ada yang nyakitin, dia gebuk. Tapi dia nggak beriman kepada, artinya dia nggak masuk Islam. Siapa? Abu Thalib. Kalau Abu Lahab udah jelas, dia nggak cinta sama Nabi. Malah Abu Lahab itu jahat kepada Nabi. Ya. Kemudian di antara anak Nabi Muhammad siapa saja anak-anaknya? Masya Allah. Siapa yang menikah dengan Utsman? Zainab. Ya, karena sudah Ruqayyah bukan. Zainab. Ya. Kemudian Fatimah bukan. Ya udah nggak ada jawaban lain, tinggal itu. Oke. Baik, sampai sini dulu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ingat pesannya jangan nyebelin. Ya, jangan nyebelin. Ya, kalau orang sudah sebel, nanti gak akan disudahin. Ya, jangan nyebelin. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.